Lagi bisa tahu juga itu lanang dia kan udah transgender. Tahu ya. Mungkin kalau gua rasa keceplosan dikira, gitu, gitu. Maksudnya kayak kebablasan gitu loh. Mungkin kali ya, gue nggak tahu. Soalnya, ya ngapain buka KTP, surat semuanya nggak mungkin kan? Atau yang itunya belum diinin kali? Iya kan udah transgender. Udah ya. Udah ini, udah berubah nih bentukannya semua nih. Atau mungkin masih bongkar pasang kali. Waduh, gile. Bisa tonder dulu ya. Begitu ya. Masih kayak baut bisa kali. Ya Allah, ini kan jangan juga sih, maksudnya ya bagusan boneka nih gitu kan. Gue juga kalau ngerti kenapa tiba-tiba tahu. Mungkin mungkin beda kali rahang ini. Oh iya rahang bener. Apa ke sini-sini kalau oplas tuh bisa. Rasanya beda. Rasa nah sama kemampuan beda ya kan. Biar kata udah diganti. Tapi mungkin ada kekernya juga. Masih hilang, belum hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman-teman semua di berita spekulasi. Iya. Berita yang akan kita bacakan nanti mudah-mudahan jadi pencerahan. Pencerahan betul. Ya maksudnya informasi kan pencerahan juga. Iya betul. Artinya ya gitulah pokoknya teman-teman semua. Langsung aja kalau mulai ya. Cepet. belum. Iya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Iya. Dan juga ini beritanya pokoknya wow banget deh. Obat luar biasa. Baik Bung Denny, mungkin ya. Jadi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam para pemirsa. Kembali lagi bersama kita. Saya di sini Bung Rojo dan Bung Denny akan memberikan berita-berita yang mantap. Yang pertama, berita ini datang dari negara Thailand. Waduh. Kalau Thailand itu kedengarannya kayak apa ya? Ya tadi kita lihat aja coba. Ya. Apakah sama makanan ya kan? Oke, berita ini dari Thailand. Berita ini berisi tentang seseorang pria Cina hajar PSK karena ternyata seorang laki-laki lanang bos. Iya bener, cuman ini juga sebenarnya agak malu ya. Iya berarti kan nih orang Cina mau nyewa nih. Iya oke lah. Iya malu juga kan sih. Ngapain? Iya si penyedia ya kan. Malu juga. Mungkin ini bukan dari penyedia kali, independen. Oh iya bener. Ya. Iklan sendiri. Iya bener. Perawatannya juga. Ya. Ini bisa ketukar begini kok. Emang mantep kali ya bener ya. Iya kali. Coba ada berita gimana sih? Ada nih. Yeah. Ini seorang turis asal Cina menyerang seorang PSK secara brutal di sebuah hotel di Pattaya. Sebabnya adalah karena PSK yang dia kira wanita ternyata secara biologis laki-laki. Korban mengalami beberapa luka dan membutuhkan banyak jahitan akibat serangan tersebut. Ini mau serang bukan? Ini brutal. Iya. Parah nih. Iya. Tapi kesel nggak sih? Lu kalau begitu? Lu kalau misalnya gitu gue udah nyewa ya kan? Udah ini pengen gitu. Iya. Ternyata lanang bos. Ternyata lanang. Nah terus korban diidentifikasi sebagai transgender dengan ada namanya gitu. Oke. Korban mengatakan bahwa dia telah setuju untuk memberikan layanan berbayar kepada tersangka seharga 2.000 baht. Gue nggak tahu kursnya lagi sekarang. Iya benar, belum di searching juga. Namun tersangka menjadi marah dan melakukan kekerasan setelah mengetahui bahwa korban adalah laki-laki. Tersangka menghancurkan cermin dan botol kaca sebelum menggunakan pecahan tersebut untuk melukai korban saat berteriak meminta bantuan. Ternyata memang kesel kan, ada kaca, ada botol, gue hajar aja, gue pecahin kan, stuck gitu. Wanita transgender lain di sekitar tempat kejadian mendengar teriakan dan memasuki ruangan di mana mereka menemukan tersangka berdiri di atas korban yang terbaring berdarah di tempat tidur. Waduh. Udah lagi pengen banget nih. Udah nggak tertahankan. Lagi bisa tahu juga itu lanang dia kan udah transgender. Mungkin kalau gue rasa keceplosan dikira, gitu, gitu. Maksudnya kayak kebablasan gitu loh. Mungkin kali ya, gue nggak tahu. Soalnya, ya ngapain buka KTP, surat semuanya nggak mungkin kan? Atau yang itunya belum diinin kali? Iya kan udah transgender. Udah ya. Udah ini.
Udah berubah nih bentukannya semua nih. Atau mungkin masih bongkar pasang kali. Waduh, gile. Bisa tuh onderdil ya. Begitu ya. Mas kayak baut bisa kali. Ya Allah, ini kan jangan juga sih, maksudnya ya bagusan boneka nih gitu kan. Gue juga kalau ngerti kenapa tiba-tiba tahu. Mungkin mungkin beda kali rahang ini. Oh iya rahang bener. Apa ke sini-sini kalau oplas tuh bisa. Rasanya beda. Rasa nah sama kemampuan beda kan. Biar kata udah diganti. Tapi mungkin ada kekernya juga. Masih hilang, belum hilang. Belum hilang bener. Karena secara biologis nggak bakal bisa hilang dong. Bener, iya sih. Sekarang kita beranjak lagi ke berita yang selanjutnya ya. Berita ini datang dari negara India. Nah ini gue demen banget udah maskot Tapi kita lihat dulu. Maskot kita ini. Beritanya nih. Berita dari India berisi tentang seorang pria merampok emas. Seorang pria merampok emas. Beberapa menit kemudian dirampok 4 orang. Kelimanya ditangkap polisi. Lah Allah, apes banget. Ya kan pertama nih, pria merampok emas. Beberapa menit kemudian dirampok 4 orang. Iya tuh emas dia tuh yang diambil. Nah, kelimanya nih ditangkap 5-5-nya tuh jadi tersangka. Allah, kasihan banget. Dia ngerampok lagi. Iya, dia keikut lagi. Iya, tapi dia kan emang salah juga. Iya, dia ngerampok juga. Iya. Makanya ini aduh kasihan banget. Emang iya, ini polisi India emang keren. Iya, tapi kenapa dia kayak ya apa sih? Ya apes banget ini. Ini udah rampok yang dirampok nih. Rampok yang dirampok. Bisa dirampok tuh kok bisa ya? Iya, mungkin ilmunya lebih senior yang 4 ini nih. Yang coba kita lihat ya. Oke. Ada aksi kejahatan di India yang seorang pria merampok emas sebesar kalau di rupiah itu sebesar 32 juta gitu. Dari sebuah rumah. Nah, hanya beberapa menit berselang emas itu dirampok oleh 4 pria dan ternyata kelimanya ditangkap polisi. Nah, terus ada juga deh. Nah, rentetan kejahatan ini bermula dari aksi yang perampok pertama mengintai sebuah keluarga di daerah namanya Manduru yang telah meninggalkan rumah mereka di larut malam. Kemudian dia masukin rumah melalui jendela yang sedikit terbuka. Setelah mencuri barang-barang berharga, tersangka pergi ke pemakaman terdekat tempat dia memarkir sepeda motor. Nah, ternyata ada geng lain yang terdiri 4 orang mencegatnya dan merampok dengan dalih menginterogasi. Nah, setelah terus dari investigasi mengungkapkan bahwa yang pertama perampok ini memiliki 7 kasus yang terdaftar sebagai di 5 kantor polisi. Nah, selama diinterogasi polisi malah ketawa karena setelah mengetahui rangkaian kejadian. Iya, ya wajar ketawa lah. Yang satu nih ngerampok, dia udah punya record buruk ya kan. Di beberapa polsek bahasanya. Di beberapa polsek ini udah punya record buruk nih. Nah, abis itu ada orang hadang ngaku-ngaku polisi nih. Jadi interogasi. Jadi kayak orang jahat kena sial kita ketawa gitu. Jadi ya jelek banget lah. Harusnya lu nih semua nih harusnya punya skema. Ya tadi jadi salah juga. Kenapa dia parkir motornya di pemakaman ya? Iya mungkin menurut dia itu ada tempat yang aman. Kenapa nggak di depan rumah? Nggak aman. Tapi kan tadi penghuni rumahnya lagi pergi. Iya. Dia masuk lewat jendela kan. Iya, ada CCTV mungkin. Mungkin kita nggak tahu kan. Ya itu udah trek medannya dia yang tahu tuh. Kita nggak usah ngitung ke sono sebenarnya. Tapi yang lebih tepatnya emang lagi apes aja. Lagi apes sudah. Ini yang maling ya di maling. Maling yang di maling. Jadi hati-hati maling ya kalau ketemu maling lain. Tapi kalau plot twistnya yang 5 ini dirampok lagi baru tuh ada juga tuh. Wah, itu lebih keren lagi tuh. Mau ngaki-ngaki gitu polisinya. Ada lagi nggak? Ayo dah, gue tungguin sama kelar gitu. emang ini nggak pernah nggak pernah gagal kalau buat berita. Tapi ya inilah, ini edukasi buat kita juga ya, bahwa kita tuh harus hati-hati kalau misalkan mau ninggalin rumah. Itu coba dicek kompor paling penting itu sama banyak sih, listrik kayak kipas angin. Kalau misalkan dia kan gini-gini terus kan panas dinamo kan nanti bisa kebakaran. Tapi juga ke minimarket nggak usah. Iya kan, ini ninggalin rumah yang jatah nginep gitu. Maksudnya kita nginep nih, nah itu baru tinggalin dah.
Di hati-hati dah, bye-bye dah. Beli CCTV juga nggak apa-apa, bagus itu kok. Atau yang bohongan buat takut-takut itu. Jangan Yang juga. nyala tau nggak lo? Iya, tahu gua sering ada Ada tuh. yang bohongan. Terus ada stikernya area ini dipantau CCTV Iya, ya kan. Tapi itu bohongan. Iya, itu gimmick. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di berita yang terakhir nih. Berita yang ketiga. Berita dari Cina ini berisi tentang perusahaan asal Cina beri bonus 130% untuk karyawan yang lari 100 km dalam sebulan. Tuh, running. Yuk kita jogging bareng-bareng. Berarti nggak usah kerja. Iya. Iya juga. Iya juga ya. Ini 100 kilo jauh ya. Jauh. Kalau bisa kita bagi sebulan 30, berarti sehari 3 kilo sampai 4 kilo. Masih masuk akal sih ya. Masih bisa. Masih Kalau bisa ya? iya, kalau untuk sehari 3 kilo, 4 kilo ya gue pribadi ya. Karena kan secara gitu kan, gue kan masih suka jogging gitu kan. Itu masih bisa. Menurut gue masih bisa, tapi Tiap hari tiap hari. masalahnya. Iya. Itu yang susahnya kayaknya tiap harinya ya. Nah, ini penilaiannya dari mana ya? Apa dia dari pacenya, Strafanya di Strava-nya atau gimana Tapi nya? kan bisa pakai jokin Strava. Bisa. Nah itu dia. Nanti kita kan dapat 100 juta nih. Oh, iya. Kasih aja goceng. Ya 130%. Mungkin dari gaji, misal gajinya 200.000. Berarti kalau 130%, 200. enggak 260 lah. Iya, 260. 260 lumayan, kasih aja 60 ribunya. Iya. Iya. Kasih 200 ya. Iya, kita dapat apa? 60 doang. Yang sehat Iya, Lanjut coba. gimana? Nah, sebuah perusahaan di China menerapkan strategi tidak lazim dalam memotivasi karyawan. Dengan iming-iming bonus tahunan yang jauh lebih tinggi dari gaji, perusahaan ini mengukur tingkat aktivitas fisik pekerja sebagai penilaian. Nah, jadi perusahaan yang terletak di pusat industri di provinsi Guangdong ini bersedia membayar bonus berdasarkan jarak lari yang ditempuh karyawannya. Bukan hanya lari, besaran bonus juga berlaku untuk berjalan kaki maupun aktivitas mendaki Sama. yang dilakukan karyawan setiap bulan. Jadi bisnisnya ini dapat bertahan jika karyawan saya sehat, gitu. Oh, Selama betul. bonus tahunan terbaru, ini juga tak lepas dari kegemaran pemimpinnya akan mendaki dan berolahraga. Terus nih, pekerja yang menempuh jarak setidaknya 100 km per bulan akan menerima bonus tahunan senilai 130% dari gaji. Duh. Sementara mereka yang mencatatkan jarak minimal 50 km setiap bulan akan mendapatkan bonus tahunan setara dengan gaji 1 bulan. Oh, setengahnya sebulan. Sebaliknya, karyawan yang hanya mampu menempuh jarak di bawah target akan menerima bonus tahunan kurang dari gaji per bulan. Tetap nerima ya? Tetap menerima, cuman nggak sebanyak yang Nggak lain. apa-apa, seenggaknya nggak lembur. Jadi misalnya nih, karyawan yang jarak larinya cuma 30 kilo dapat bonusnya 30% gaji. Oke, ya bisa Jadi kalau lah. yang cuma sekilo, 10% doang ya. Iya, 10 kilo berarti itu. 1 kilo doang deh sebulan misalnya. Yang gak usah ngarepin dari itu lah, mendingan lu naik Gojek aja tuh, naik HP gitu ke kantor. Daripada cuman ibarat kata 1% dari misalkan tadi 200.000, ya berarti kan 2.000. Lumayan buat. Iya, Kamar parkir. mandi. Iya benar. Kata lu parkir kemarin udah mahal. Iya benar sih. Lupa saya Pak. Jadi ya. Tapi ini cukup bagus sih untuk memotivasi karyawan ya. Cuman ya dia balik lagi kan, kalau misalkan itu diterapkan di negara kita belum tentu diterima kan. Kenapa? Karena Kan ini bonus. Iya, bonus bener. Mungkin bisa di tempat-tempat atau di pekerjaan-pekerjaan yang di situ bisa mendorong produknya, kayak misalkan alat-alat daki, alat-alat segala macamnya, alat-alat sport gitu, maksud gue bukan alat daki. Iya, Daki. gue pikir aku pernah baca berita juga, jadi alat tempat-tempat klub malam mulai sepi karena Gen Z ini lebih suka di rumah, mungkin nonton Netflix atau nongkrong sama temennya. Kan sekarang dia sukanya lari gitu-gitu. Iya sih, emang culture ya kan. Lebih sehat gitu. Iya emang bener. Udah jarang yang dan mabuk kalau Gen Z sekarang sih. Iya bener. Bagus sih. Iya, bagus. Mudah-mudahan sih. Tapi dari sisi lainnya gue belum tahu juga dan kita belum riset juga, jadi ya kita taunya diri kita masing-masing aja. Ya semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Masya Allah. Enggak, bukan. Cukup ya. Iya, betul. Di berita kali ini teman-teman, semoga bisa jadi gambaran kejadian di
yang terjadi di belahan dunia gitu. Iya, dari Thailand tadi seperti apa, India seperti apa, dan Hati-hati terakhir kalau mau Cina. nyewa Iya, mobil. Iya betul. Tadi gue pengen nyapuin, cuman lu udah sampai bagus alhamdulillah gitu. Nyewa mobil, kan nyewa baju renang misalnya Itu gitu. bisa juga. Ya, baju adat. Ya. Mungkin cukup lah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatu.